Agar kalian jauh lebih mengetahui isi daripada channel ini, jangan di skip dan tonton sampai habis. Oke, terima kasih. Ya anak-anak, kali ini kita masuk pada subtema ketiga tentang pertumbuhan hewan. Ya, kali ini kita masuk pada pembelajaran kedua, yang mana muatan pembelajarannya adalah muatan bahasa Indonesia dan muatan PPKN. Oke anak-anak, untuk lebih mengetahui isi video ini, tolong jangan di skip ya. Kalian tonton sampai habis agar informasi yang akan kalian dapat bermanfaat ya. Oke, adapun anak-anak, setelah kalian mempelajari video ini ya, kalian melihat video ini bahwa kalian dapat menjelaskan makna kosakata dari teks tentang pertumbuhan hewan. Kedua, kalian dapat menuliskan informasi suatu teks menggunakan kosakata yang tepat. Ketiga, kalian dapat menceritakan cara merawat hewan dengan kosakata yang tepat. Dan yang keempat, kalian dapat menjelaskan makna bersatu dalam keberagaman di sekolah. Kelima, kalian dapat menceritakan pengalaman berkaitan dengan manfaat bersatu dalam menjalankan satu kegiatan di sekolah. Menulis informasi suatu teks menggunakan kosakata yang tepat ya. Kemarin ya, pada video pembelajaran pertama subtema 3 kalian juga telah mempelajari tentang kosakata ya anak-anak. Jadi kamu anak-anak dapat menambah kosakatamu dengan membaca sebuah teks ya. Membaca teks juga dapat menambah pengetahuan dan wawasanmu. Selesai membaca, sebaiknya kamu tulis kembali informasi yang terdapat dalam teks tersebut ya. Dengan demikian, pengetahuan, wawasan, serta kosakatamu akan bertambah. Nah, sekarang anak-anak kita akan belajar kosakata yang nantinya akan diperoleh dari teks tentang pertumbuhan hewan. Ya, bacalah teks berikut dengan seksama. Nah, setelah itu, kerjakan soal-soal yang ada di bawahnya. Oke, Pak Guru kali ini akan membacakan ya. Kalian boleh menyimak ya, atau membaca dalam hati, terserah ya, atau membaca sambil bersuara ya, boleh. Oke, kali ini Pak Guru akan baca. Pertumbuhan dan perawatan kucing Persia. Agus memiliki hewan peliharaan, yaitu seekor kucing Persia. Ya, ini adalah tampak daripada hewan kucing Persia, anak-anak ya. Kucing Persia merupakan jenis kucing dengan rambut yang indah. Semua keluarga Agus menyukai kucing tersebut. Kucing Persia memerlukan perawatan khusus agar rambutnya tetap sehat dan indah. Rambut kucing Persia harus disisir 2 kali sehari. Tidak semua sisir dapat digunakan untuk menyisir rambut daripada kucing Persia. Ya, harus yang terbuat dari logam. Sisir logam membuat rambut kucing Persia tidak kusut dan tetap indah. Selain disisir dengan teratur, kucing Persia juga harus diberi makanan khusus. Makanan tersebut harus mengandung nutrisi yang cukup. Ya, dengan mengkonsumsi makanan yang kaya akan nutrisi, tubuh kucing Persia tetap sehat dan rambutnya tetap indah. Oke, anak-anak ya. Ini adalah sebuah teks ya, di dalamnya ada beberapa kosakata ya. Oke. Setelah kalian baca dan kalian simak ini, maka akan ada penugasan bagi kalian ya. Nah, penugasan yang pertama, mengapa jenis kucing Persia banyak dipelihara? Yang kedua, bagaimana cara merawat kucing Persia agar rambutnya tetap indah? Dan yang ketiga, perhatikan ketiga hewan berikut. Ada hewan ayam, hewan anjing, dan ikan ya. Ikan koi atau ikan peliharaan ya. Nah, untuk nomor ketiga ini anak-anak, kalian pilih salah satu gambar ya. Dari antara tiga ini pilih salah satu gambar dan tulislah cara merawat hewan yang kamu pilih menggunakan kosakata yang tepat saat kalian menulis ya. Contoh, kamu memilih hewan ayam ya. Nah, maka kamu harus menjelaskan bagaimana cara merawat ayam ya. Kemudian
apa yang harus kita siapkan untuk ayam tersebut agar dia bisa dapat tumbuh sehat dan sebagainya ya. Kalian kembangkan bahasa kalian sedemikian rupa dengan menggunakan kosakata yang tepat ya. Oke, anak-anak. Nah, kita melangkah pada muatan pembelajaran PPKN ya. Makna bersatu dalam keberagaman. Oke, anak-anak, kita menjumpai keberagaman dalam kehidupan sehari-hari ya. Keberagaman itu terlihat dari ciri fisik, warna kulit, sifat, kemampuan, dan kegemaran atau kesukaan. Keberagaman itu anak-anak bisa kita lihat. Yang pertama dari ciri fisik itu ada yang berbadan tinggi ya. Oke, ada juga yang berbadan kurang tinggi. Ada yang berkulit putih dan ada yang coklat. Ada yang cepat dalam berlari, ada yang kurang cepat dalam berlari. Ada juga yang suka menari, ada yang suka bermain bola ya. Jadi keberagaman itu anak-anak kita harus mensyukuri ya. Kita harus mensyukuri dan menghargai keberagaman yang sudah ada. Pak Guru sudah pernah katakan bahwa di dalam rumah kita sendiri ada banyak keberagaman ya. Ada yang keberagaman suka olahraganya berbeda, yang suka permainannya berbeda, yang suka makanannya berbeda, yang suka pakaiannya juga berbeda ya. Bahkan pola pikir maupun watak juga berbeda ya. Nah, jadi anak-anak, segala sesuatu itu di rumah banyak keberagaman, begitu juga di lingkungan sekitar kalian, begitu juga di lingkungan sekolah dan dimanapun kita berada, tentu banyak keberagaman. Untuk itu, kalian sebagai anak sekolah tidak boleh menjadikan keberagaman itu sebagai sesuatu yang ganjil atau kamu tidak suka dengan keberagaman, maunya apa yang kamu pikirkan sendiri. Nah, itu namanya kita egois ya anak-anak ya. Jadi kalian harus menghargai setiap keberagaman yang ada. Mengapa? Karena Tuhan yang Maha Kuasa telah menciptakan kita beragam. Bayangkan apabila kamu menggambar, lalu Pak Guru katakan kepada kalian, gambarmu jelek, apakah kamu tidak sakit hati? Tentu sakit hati. Begitu juga Tuhan yang Maha Kuasa ya. Dia akan merasa sakit hati kalau kita tidak menghargai apa yang telah Dia ciptakan, termasuk keberagaman ya anak-anak ya. Nah, contoh-contoh kita tidak menghargai keberagaman itu adalah contohnya ya, kamu suka mengolok-olok teman yang kurang pintar. Nah, itu adalah contoh yang tidak baik. Yang baiknya seperti apa? Kalau temanmu itu kurang pintar, maka ketika kamu mampu, maka kamu dapat mengajari dia. Oh kawan, mari saya bantu kamu ya. Kawan, bagaimana? Susah kah? Mari sudah saya bantu. Nah, dengan demikian apa? Persahabatan kalian terjalin, kalian menjadi rukun ya, dan dia pun merasakan bahwa ada manfaatnya. Oke ya. Nah, kemudian anak-anak, saling menyayangi dan menghargai teman merupakan pengamalan daripada sila-sila Pancasila ya. Kemarin kita telah mempelajari sila pertama, pengamalan sila pertama, sila kedua ya, dan juga sila ketiga. Jadi anak-anak, jika perilaku-perilaku tersebut ya, perilaku yang tadi Pak Guru sampaikan di atas, menghargai keberagaman ya, dilakukan sebagai wujud syukur kepada Tuhan ya, berarti kita telah mengamalkan sila pertama Pancasila ya. Jika perilaku tersebut didasari rasa kemanusiaan, berarti kita mengamalkan sila kedua Pancasila. Jika perilaku tersebut dilakukan untuk mempererat persatuan, berarti kita mengamalkan sila ketiga Pancasila. Jika perilaku tersebut dilakukan saat berdiskusi, berarti kita mengamalkan sila keempat Pancasila. Dan jika perilaku tersebut dilakukan tanpa perbedaan, berarti kita telah mengamalkan sila kelima Pancasila. Oke, anak-anak ya. Berarti kalau kita menghargai ya, bahkan kita menjaga kerukunan, kita saling menyayangi ya, menghargai keberagaman ya, supaya terjadi rukun dan tidak terjadi perpecahan, maka kita telah mengamalkan kelima sila
Pancasila tersebut, ya. Menjadi generasi yang sekarang harus, ya, kita harus mau untuk menghargai segala bentuk keragaman yang ada di sekitar kita. Karena kalau kita bersatu, rukun, maka bangsa ini akan tetap berdiri, ya. Kemudian sebagai tongkat penerus bangsa harus berbuat yang baik dan mengamalkan pengamalan daripada sila-sila Pancasila. Oke, anak-anak, ini adalah penugasan, ya. Penugasan untuk muatan PPKN. Yang pertama, Pak Guru akan bacakan soalnya. Apa saja keberagaman yang dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari? Nanti kalian boleh sebutkan, ya, keberagaman apa saja yang dapat kalian jumpai dalam kehidupan kalian sehari-hari. Contoh, keberagaman hobi, ya, keberagaman apa, dan sebagainya. Yang kedua, bacalah cerita berikut dengan cermat. Nah, setelah itu kerjakan soalnya. Saat bermain di sekolah, Ujang dan teman-teman biasa berbicara menggunakan bahasa daerah, yaitu bahasa Sunda. Semester ini mereka mendapat teman baru bernama Jonas. Jonas berasal dari Papua. Jonas tidak mengerti yang diucapkan teman-temannya saat bermain. Teman-teman tetap mau bermain dengan Jonas. Mereka berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia. Nah, pertanyaannya, apakah teman-teman Jonas menjaga persatuan dalam keberagaman? Apakah kamu sudah bersatu dalam keberagaman? Apa manfaat yang kamu rasakan? Dan ceritakan pengalamanmu tersebut. Oke, nanti kalian tulis di kertas dan boleh kirimkan kepada Pak Guru, ya. Oke, nah anak-anak, sekian pembelajaran kita pada pagi ini. Dan Pak Guru harap kalian tetap menerapkan protokol kesehatan, ya, dengan rajin mencuci tangan, menggunakan masker, dan menerapkan jaga jarak. Oke, ya. Ketika video ini berkenan, maka kalian boleh menekan tombol like dan jangan lupa tekan tombol subscribe, ya, untuk mendukung kemajuan daripada channel ini. Oke, sekian pembelajaran kita dan Pak Guru ucapkan terima kasih.